Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ya ikhwah azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-75, yaitu da'watuhum iyyahum ilal kufri ma'al ilm. Orang-orang jahiliyah mengajak manusia pada kekafiran dalam keadaan tahu. Mereka mengajak manusia kepada kekafiran dalam keadaan tahu bahwa itu kafir. Ini yang ke-75. Sedangkan yang 74, mereka mengajak manusia kepada kesesatan, kekafiran dalam keadaan tidak tahu. Jadi kalau yang sebelumnya, mereka ngajak orang untuk sesat, untuk kafir, tapi tidak tahu kalau itu sesat atau kafir. Sedangkan di masalah jahiliyah ke-75 ini, mereka ngajak orang pada kekafiran, pada kesesatan dalam keadaan tahu bahwa itu kekafiran, itu kesesatan, itu penyimpangan, itu kesalahan. Jadi kira-kira yang lebih parah mana? Ngajak orang sesat dalam keadaan tidak tahu itu sesat, atau ngajak orang sesat dalam keadaan tahu itu sesat? Yang tahu lebih parah, ya. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasara itu beda. Walaupun mereka sama-sama bukan Islam, tapi kata para ulama, orang Yahudi hukumannya lebih berat. Karena mereka tahu, tapi tidak mau mengamalkan. Ya, mereka tahu Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul. Syariatnya benar, Al-Quran benar. Tapi mereka tidak mau mengikutinya. Karena apa? Fanatik kelompok. Ya, semua mereka. Jadi mereka tahu, punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkannya. Ini makanya dimurkai. Sedangkan yang satunya, mereka tidak punya ilmu, tapi suka dengan amal. Beramal, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Akhirnya tersesat. Maka dalam Al-Quran, mereka disebut ad-dallin. Yang satunya, Yahudi, maghdub, yang dimurkai. Sedangkan yang satunya, dallin. Dan kita dalam sehari minimal 17 kali berdoa kepada Allah agar tidak termasuk orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Ya, ini yang dimurkai Yahudi, yang satunya yang sesat Nasara, ya. Nah, maka kedua-duanya tentu saja menyimpang, tapi yang lebih parah adalah yang menyimpang dalam keadaan tahu kalau dirinya menyimpang, ya. Dan ini mungkin saja. Jadi ada orang yang memang tidak ikut kebenaran, menolak kebenaran dalam keadaan tahu bahwa yang dia hadapi itu kebenaran. Cuman karena kesombongannya mungkin, atau karena mungkin hasad dengki, ditolaklah kebenaran. Nah, ini hukumannya lebih berat dibandingkan orang yang nolak kebenaran dalam keadaan tidak tahu kalau itu kebenaran. Jelas ya, ini dua keadaan yang berbeda. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, sifat jahiliyah yang sebelumnya 74, orang-orang jahiliyah, ini sebagian orang jahiliyah, mengajak manusia pada kesesatan tanpa ilmu, dalam keadaan tidak tahu kalau itu sesat. Sedangkan di masalah jahiliyah yang ke-75, mereka mengajak manusia pada kekafiran, kesesatan, dalam keadaan tahu kalau itu kekafiran, kalau itu kesesatan. Ya, kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sini. Kata Syekh, wa hadza wasfun akharun min du'atid dhalal. Ini adalah golongan lain dari kalangan dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Jadi orang yang mengajak pada kesesatan itu ada beberapa golongan. Orang yang sebelumnya ngajak kesesatan dalam keadaan tidak tahu kalau tersesat.
Tapi yang sekarang adalah orang yang mengajak kepada kesesatan dalam keadaan tahu kalau itu sesat. Kata Syekh, wa humul ladzina yad'una ila sarfin nasi an haq ma'a ma'rifati bagyan wa inada. Mereka lah yang mengajak, atau mereka lah yang mengajak untuk memalingkan manusia dari kebenaran dalam keadaan tahu kebenaran itu sendiri. Jadi mereka ingin orang-orang pokoknya nggak ngikuti kebenaran dalam keadaan tahu itu sebenarnya kebenaran, tapi sengaja pokoknya yang penting jangan ikuti. Nah, ini golongan kedua ini ya. Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka berusaha memalingkan manusia dari kebenaran? Bagyan wa inada, karena kedengkian dan keras kepala. Keras kepala artinya tahu, tapi karena keras kepala dia tetap, kan ada orang model gitu kan, udah dinasihatin udah tahu dia tapi keras kepala, nggak mau dengar. Nah, ini ada orang yang memalingkan manusia dari kebenaran. Alasannya apa? Karena kedengkian dan keras kepala. Kedengkian, contohnya sekali lagi, orang Yahudi. Mereka menolak Islam, menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad karena dengki. Kenapa? Muhammad ini bukan dari golongan mereka. Dari bangsa Arab yang dipandang rendah, kelas rendah dibandingkan kelas Yahudi, Bani Israel. Maka akhirnya mereka ketika tahu Nabi yang mereka tunggu-tunggu ternyata dari kalangan bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi, mereka pun dengki. Mereka pun merasa iri, akhirnya apa? Berusaha untuk menjatuhkan Nabi, bahkan membunuh Nabi. Nah, ini orang-orang Yahudi. Wa'ina, dan begitu juga penentangan. Mereka memalingkan dari kebenaran karena keras kepala. Artinya tahu mereka, tapi walaupun begitu tetap memalingkan manusia dari kebenaran. Nah, ini ya, kata Syekh, wasinful awal yad'una an-nas ilal batil wa hum la ya'rifuna al-haq. Sedangkan golongan pertama yang sebelumnya, mereka mengajak manusia pada kebatilan, kesalahan, kesesatan dalam keadaan mereka tidak tahu kebenaran. Jadi mereka nggak tahu mana benar, salah, nggak tahu. Akhirnya ngajak orang pada yang salah. Nah, ini orang pertama. Sedangkan yang kedua, mereka tahu ini benar, ini salah, tapi tetap ngajak manusia pada yang salah. Nah, ini hati-hati nih. Kalau orang-orang model ini hati-hati. Hukumannya berat. Ya, kadang mereka bisa melakukan demikian, bisa karena hasad, atau mungkin tadi keras kepala. Ketiga, dunia. Seringnya karena dunia. Urusan ini nih. Karena piti ini. Jadi bisa merubah haluan seseorang yang dulunya lurus karena ini berubah jadi belok kiri, belok kanan. Nah, ini ya, hati-hati ya. Dan memang Yahudi juga, orang Yahudi kata para ulama, mereka ini berpaling dari kebenaran karena dunia. Sekali lagi, dalam keadaan mereka tahu ini benar, cuman karena dunia mereka belok gitu. Nah, kata Syekh, wakilas sinfain khotirun. Kedua kelompok ini sama-sama berbahaya. Yang pertama, kelompok yang ngajak manusia pada kesesatan dalam keadaan tidak tahu kalau itu sesat. Yang pertama. Yang kedua, kelompok yang mengajak manusia pada kesesatan dalam keadaan tahu kalau itu sesat. Ya, kedua-duanya berbahaya, kata Syekh. Wa hum la yaquluna linnas ukfuru. Nah, jadi perlu kata Syekh perlu diketahui, mereka tidak berkata kepada orang-orang, kepada manusia, kafirlah kalian, enggak. Jadi ketika mereka ngajak pada kekafiran, nggak mungkin mereka, kamu kafir ya? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Ya, contohnya ketika ada orang ingin memurtadkan umat Islam. Nggak mungkin pertama kali datang, kamu murtad ya? Kalau ada Islam, nggak mungkin. Itu namanya orang bodoh sekali ya. Ngajak umat Islam keluar dari Islam langsung, kamu keluar dari Islam ya, murtad ya? Nggak mungkin. Ya, terus apa yang mereka lakukan? Kata Syekh sini, wa inna ma ya'tuna bi tariqatin muzakhrafah, akan tetapi mereka mendatangi manusia, mendatangi orang-orang dengan cara yang diperindah, diperhalus. Jadi nggak mungkin orang kafir ngajak umat Islam keluar dari Islam dengan menyatakan kamu kafir ya, nggak mungkin. Karena baru dengar kata kafir saja udah terasa apa? Telinga rasanya nggak nyaman kan? Nggak mungkin. Mereka nggak seperti itu. Mereka dengan cara yang halus. Artinya gini, kamu inilah sekali-kali
berkunjunglah ke tempat kami, tengok bagaimana, nanti kamu bisa melihat apa istilahnya kebersamaan, bahwasanya di dunia ini nggak bisa cuma satu warna, berwarna-warni, toleransi. Biasanya mereka memurtadkan umat Islam lewat jalur toleransi dalam tanda kutip. Jadi toleransi yang mereka inginkan bukan silakan kamu ibadah menurut keyakinan kamu, saya ibadah menurut keyakinan saya, bukan seperti ini. Tapi maksudnya apa? Kamu ibadah tempat saya, kan saya ibadah tempat kamu. Ini toleransi menurut mereka. Sehingga akhirnya apa? Jangan heran di zaman sekarang ada orang yang azan di gereja. Ya kan? Ya tidak? Nah, itu kan? Ada orang yang menyanyikan lagu kebaktian di pelataran masjid. Ini caranya apa? Perlahan, nggak langsung gitu, apa ya? Perlahan tapi pasti gitu loh maksudnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi mereka tidak langsung seperti itu. Tidak langsung frontal, kamu kafir ya, keluar dari Islam. Enggak. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya mereka sudah merasa mangsanya itu sudah benar dalam jeratan mereka, langsung mereka tarik. Ya, ini Bapak ya, ini perlu kita waspadai. Jadi kata Syekh, mereka mendatangi manusia, masyarakat, dengan cara yang dihias-hiasi, diperindah. Zahiruha anna hasanah wa batinuha kufur. Lahirnya yang tampak di depan mata baik indah, tapi isinya kekafiran. Jadi kalau orang awam menganggap, oh ini bagus kok, toleransi, kita kebersamaan, kan enak kan, saya bisa apa sholat di tempat ibadah kamu, nanti kamu pun bisa ibadah di tempat saya, indah kan kebersamaan seperti ini. Digambarkan seperti itu. Nampaknya indah, tapi isinya adalah kekafiran. Karena nanti akan menyeret umat Islam terus sampai. Nah ini Bapak ya, ini perlu kita waspadai ya. Hakadza du'atul dhalal. Demikianlah dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Jadi tidak mungkin mereka pertama kali datang kepada orang, sesat kamu ya. Yuk mau sesat nggak? Nah, mungkin. Pakai dengan cara yang lembut, bahasa-bahasa yang indah. Bahasa-bahasa yang kadang kalau zaman sekarang pakai bahasa-bahasa ilmiah supaya kelihatan keren, tapi sebenarnya ya sama aja ya. Jadi bahasanya jadi ubah tapi intinya sama ya. Ya lalu kita lanjut sini, kata Syekh, wa iblisu jaa ila qaumi nuhin lamma wajaduhum qad hazanu ala salihin alladziina matu ja'u bi tariqid din. Syekh menyebutkan contoh nih bagaimana dai-dai yang mengajak kepada kesesatan tidak langsung mengajak orang pada kesesatan langsung enggak, atau pada kekafiran langsung, tapi bertahap dengan cara yang terlihat indah. Contohnya di sini Syekh menyebutkan iblis. Iblis datang kepada kaum Nuh tatkala mendapati mereka bersedih atas kematian orang-orang soleh. Jadi sudah kita bahas, kaumnya Nabi Nuh ini dulunya punya 5 orang soleh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. 5 orang soleh. Nah, ketika mereka meninggal dunia, kaumnya merasa kehilangan mereka. Karena ini 5 orang ini bisa dibilang panutan, soleh, teladan mereka, meninggallah mereka. Nah, umat apa istilahnya masyarakat, kaumnya mereka, kaum 5 orang soleh ini merasa sedih, kehilangan mereka. Nah, dalam keadaan sedih seperti itu, iblis manfaatkan itu peluang. Dia menemukan peluang. Nah, ini mereka lagi sedih. Nah, saya masuk lewat jalur ini. Makanya Bapak, manfaatkanlah momen ketika orang sedang sedih, sedang drop untuk dakwah. Karena iblis ini pintar juga dia belajar strategi dakwah kayaknya. Jadi Bapak, dengan kita manfaatkan orang yang kita melihat orang yang sedang lagi sedih, murung atau mungkin gelisah, itu sebenarnya itu peluang dakwah. Orang seperti ini kan ibaratnya pertahanan dirinya lagi istilahnya lemah. Kalau dikasih masukan, seringnya nempel. Jelas? Makanya kenapa orang yang lagi sakit lebih mudah menerima nasihat dibandingkan orang yang lagi sehat kuat. Kenapa? Karena orang lagi sehat kuat dikasih nasihat, kamu sok tahu ya kan. Tapi kalau lagi sakit lemah gini dikasih nasihat, iya ya kan, nggak bisa nolak kan. Makanya kenapa iklan di TV lebih mahal di malam hari dibandingkan siang hari?
Ini ilmu komunikasi nih. Kalau kita belajar ilmu komunikasi pemasaran, iklan di TV yang di malam hari dari jam 8 ke jam 12 ini lebih mahal dibandingkan siang hari. Kenapa kira-kira? Kalau orang di malam hari dalam keadaan lemah gini, pulang kerja nyantai lihat TV, langsung ada iklan rokok. Keren misalkan. Pertama biasa aja. Tapi kan karena orang sudah lemah, nggak ada istilahnya apa, benteng. Akhirnya semua yang lihat masuk. Besoknya lihat yang masuk 2 hari udah beli, ya kan? Itu kayak gitu. Nah, tapi kalau siang hari orang lihat iklan, walaupun berulang-ulang nggak terlalu tertarik. Karena apa? Kesadarannya masih kuat. Jadi dia ketika ada iklannya, ini cuma iklan, ya kan? Tapi kalau malam hari dalam keadaan lemah, dalam keadaan ngantuk, nah itu mudah sekali. Makanya kenapa para ahli hipnotis mudah sekali menghipnotis orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Karena orang yang lemah kan pikirannya nggak terlalu ini, istilahnya nggak, dalam keadaan dia nggak terlalu kuat, dikasih kata-kata tertentu nurut biasanya. Tapi kalau orang yang kesadarannya tinggi, nggak bisa dihipnotis. Makanya Bapak, di antara teori hipnotis itu biasanya bikin orang yang dihipnotis ini lengah dulu. Makanya kan coba lihat tangan saya, lihat, fokus ke sini. Itu kan ketika orang fokus sini, pertahanan dirinya lemah, baru dimasukin kata-kata sugesti namanya. Teorinya begitu. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menyampaikan nasihat, arahan, sampaikanlah di saat orang yang ingin dinasihati ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan istilahnya dia tidak dalam kondisi yang terbaik lah. Masuk idealnya sebelum tidur, itu bagus tuh. Enak sebelum tidur. Makanya nggak ada salahnya dulu kalau kita ingat orang tua kita kadang sebelum tidur ngasih dongeng tidur kan. Itu bagus juga ya, walaupun kalau bisa jangan pakai dongeng ya, pakai hadits atau Al-Quran. Kenapa? Apa yang didengar biasanya nempel gitu. Besok pagi udah ingat. Dulu. Biasanya begitu ya. Nah iya, jadi kita kembali lagi. Jadi setelah 5 orang soleh dari kaum Nabi Nuh meninggal dunia, kaum mereka ini merasa sedih, sangat sedih. Nah, iblis memanfaatkan itu sebagai peluang untuk menyesatkan mereka, menyesatkan kaum Nabi Nuh. Nah, seperti apa? Di sini kata Syekh nih, ja'u min tariqiddin. Iblis datang kepada mereka, kaumnya Nabi Nuh, lewat jalan agama. Ya, lewat jalur agama, ya, bukan jalur maksiat. Jadi perlu kita ketahui bahwa jadi iblis itu sekilas tulus, padahal itu sebenarnya dia licik ya. Dia seolah-olah ngasih nasihat padahal enggak ya. Jadi iblis mendatangi, jadi setelah kaum Nabi Nuh ini kehilangan 5 orang soleh ini, mereka merasa sedih. Iblis pun mendatangi mereka dari jalur agama. Waqal, iblis berkata, sawwiru suwarahum min ajli idza ra'aitumuha an tunashitu 'alal ibadah. Gambarlah gambar-gambar mereka, orang-orang soleh. Buatlah patung-patung mereka. Jadi 5 orang soleh ini kan orang yang sangat berjasa. Kesolehan mereka benar-benar tidak bisa dilupakan. Maka buatlah patung dengan nama mereka. Ya. Tujuannya apa? Kalau kalian melihat patung-patung itu, kalian pun akan giat dalam ibadah. Tuh, lihat tuh. Wa tadzakkaru ahwalahum, sehingga akhirnya kalian pun ingat dengan keadaan mereka, wa salahahum, dan kesolehan mereka, wa dinahum, dan agama mereka, fayunashitunakum 'alal ibadah, sehingga akhirnya kalian pun semangat untuk ibadah. Lihat tuh, iblis ngasih nasihat seolah-olah baik ya. Kamu bikin patung supaya kamu semangat ibadah. Ya, lihat tuh. Jadi iblis memanfaatkan orang-orang yang sedang bersedih itu untuk membuat patung. Ya, tujuannya tentu saja iblis nggak bilang buat patung supaya kalian kafir, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin seperti itu. Tapi caranya apa? Buat patung untuk mengenang jasa mereka, supaya kamu semangat ibadah karena ingat mereka. Nah, niatnya lihat seolah-olah baik ya, padahal di balik itu ada racun gitu. Jadi kata iblis ini, Syekh menyebutkan iblis datang kepada mereka, lalu fawajahum bi tariqin nasiha wa tariqid din. Iblis mendatangi mereka, kaumnya Nabi Nuh, lewat jalan nasihat.
jalan agama. Wa huwa yuridu anna hadhihi suwar takun asnaman fi nihayah. Padahal iblis ingin patung-patung itu nanti jadi berhala akhirnya. Tujuan iblis sebenarnya membuat patung, kaum Nabi Nuh itu membuat patung, tujuannya supaya apa? Jadi sembahan selain Allah. Tapi caranya nggak seperti itu, nggak langsung buat patung ya supaya nanti kamu nyembah patung, enggak. Tapi caranya apa? Buat patung supaya kamu mengingat jasa orang-orang soleh itu, supaya kamu tidak melupakan kebaikan orang soleh itu. Nanti kamu kalau udah melihat patung itu, kamu semangat untuk ibadah. Nah, dia ingin menyesatkan mereka, tapi dengan cara yang samar, ya, cara yang halus, seolah-olah indah, ya. Bahkan asnaman, akhirnya patung-patung itu yang asalnya katanya untuk mengenang jasa orang soleh, ternyata jadi berhala akhirnya. Lamma mata ahlul ilm wa mata hadzal jail jaa jailun jahilun ba'dahum faqala syaitan inna abakum ma nasabu hadhihi suwara illa liya'buduha. Nah, akhirnya apa? Ketika orang-orang berilmu sudah meninggal, jadi ketika 5 orang soleh meninggal, kan masih ada orang-orang berilmu kan? Ya tidak? Di masyarakat ada orang berilmu kan? Nah, ketika orang-orang berilmu yang sudah meninggal, ulama yang sudah meninggal, dan yang generasi yang membuat patung itu meninggal, ya, maka iblis pun di sini, maka datanglah generasi berikutnya, yaitu generasi yang bodoh sepeninggal mereka. Jadi gini, anggap ini generasi kita misalkan ada yang buat patung nih. Di sini ada orang berilmu, ada ulama, ada buya gitu kan. Nah, ketika buyanya sudah meninggal dunia, kita semua meninggal dunia. Berarti generasi berikutnya siapa? Anak kita kan? Nah, anak kita nggak belajar agama, jahil. Akhirnya apa? Iblis pun berkata kepada anak-anak kita di sini, faqala syaitan pun berkata, inna abakum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha. Sesungguhnya bapak-bapak kalian, orang tua kalian membuat patung-patung ini tujuannya hanya untuk diibadahi, disembah. Mereka tidak membuat patung-patung ini kecuali supaya mereka bisa menyembahnya, beribadah kepadanya. Ya, wa biha kanu yusqaunal matar. Lewat patung-patung itulah mereka mendapatkan hujan. Ya. Fa'abaduha min dunillahi azza wajalla. Akhirnya generasi setelahnya beribadah kepada berhala itu, pada patung-patung itu. Nah, lihat tuh. Jadi sekali lagi, iblis ingin menyesatkan umat manusia, menyesatkan kaumnya Nabi Nuh, tidak langsung berkata sesatlah kalian, enggak. Atau kafirlah kalian, enggak. Atau sembahlah patung, enggak. Tapi caranya apa? Buatlah patung, tujuannya untuk mengingat jasa orang-orang soleh. Lihat, tujuannya, niatnya dibikin seolah-olah baik, padahal situ isinya licik, kejahatan, Bapak ya. Nah, itu iblis ya. Makanya dalam Islam, sekali lagi, nggak boleh kita buat patung, tidak diperbolehkan. Sepakat para ulama dari semua mazhab, nggak boleh membuat patung dengan tujuan apapun. Karena apa? Itu menjadi sarana menuju syirik. Apalagi kalau patungnya patung orang soleh, lebih berbahaya lagi. Jangankan patung orang soleh, patung yang tidak soleh aja dijadikan, ya kan? Nah, karena ada Bapak di zaman jahiliyah, ini juga menunjukkan kejahilan, kebodohan orang zaman jahiliyah. Jadi ada dua laki-laki dan perempuan, pasangan pacaran lah ibaratnya. Mereka melakukan tindakan ini cabul, ya, senonoh, tidak senonoh di dalam Ka'bah. Jadi mereka pacaran lalu cari tempat sepi. Kebetulan Ka'bah lagi sepi, mereka masuk ke Ka'bah lalu melakukan itu. Akhirnya apa? Allah kutuk mereka. Jadi apa? Patung. Jadi ketahuannya bagaimana? Ketika orang-orang mau masuk Ka'bah, kok ada patung laki-laki perempuan? Pas lihat, loh, kok mukanya muka si fulan, yang perempuan, loh ini muka si fulanah perempuan itu. Kok mereka di sini? Oh, ternyata mereka baru saja melakukan tindakan seperti itu, perbuatan zina. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy sudah keluarkan aja dua patung ini di luar Ka'bah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ambil pelajaran. Nih, siapa yang berbuat maksiat di dalam Ka'bah, nanti nasibnya seperti ini.
Mereka akan dikutuk oleh Allah. Yang melakukan maksiat dalam Ka'bah nasibnya bisa seperti ini. Nah, lihat tuh. Pertama, orang-orang Quraisy gitu, tujuannya naruh patung supaya orang-orang ngambil pelajaran. Tapi siapa sangka generasi berikutnya malah beribadah pada patung itu. Lihat bodohnya. Bagaimana iblis menyesatkan mereka. Asalnya patung diletakkan supaya orang-orang ngambil pelajaran. Malah di kemudian hari patung ini disembah. Makanya Bapak, dalam Islam nggak boleh kita membuat patung. Patung bisa jadi sarana menuju syirik. Dan patung juga kalau ada di rumah kita bisa menyebabkan malaikat tidak masuk rumah kita. Maka dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan surah. Surah sebenarnya gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa, gambar manusia, hewan, dan semacamnya. Kalau di suatu rumah ada anjing, malaikat rahmat gak akan masuk. Atau di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, ini pun gak masuk. Gambar makhluk bernyawa artinya gambar, ya, yang tidak punya bayangan. Apalagi yang ada bayangannya. Apa namanya bayangan? Patung. Nah, maka hati-hati, jangan kita menaruh patung di rumah kita. Kalau ada, ya singkirkan aja. Gak ada maslahatnya, Bapak ya. Gak ada maslahatnya kita naruh patung, ya. Itu hanya bisa menyebabkan iblis betah di rumah kita, malaikat tidak mau masuk dalam rumah kita. Bahkan pernah kejadian dulu teman saya meruqyah seseorang. Jadi dia ruqyah, jinnya keluar. Nah, akhirnya teman saya pulang. Pas sudah pulang, kesurupan lagi orang ruqyah ini. Akhirnya nggak berapa lama didatangi lagi, diruqyah lagi, jinnya ngomong, tanya, kamu kemana? Saya sembunyi di gambar itu. Jadi rupanya di rumahnya ada gambar makhluk bernyawa. Nah itu lihat tuh, ini tempat markasnya setan tuh, gambar makhluk bernyawa. Ya, terutama patung. Makanya kalau ada patung singkirkan. Ini wasiat dari Nabi kita. Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Allah tada'a suratan illa tamastaha, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Wahai Ali, jangan engkau tinggalkan satu pun patung gambar makhluk bernyawa kecuali engkau hapus. Dan jangan engkau tinggalkan satu pun kubur yang meninggi kecuali engkau ratakan. Nah, ini wasiat Nabi. Ya, maka kita jalankan wasiat Nabi ini semampu kita. Tentu yang ada di bawah kekuasaan kita. Ya, patung yang ada di rumah kita. Adapun patung di rumah orang, ya jangan. Kan? Apa? Ya termasuk boneka. Nggak ada masalahnya. Terus bagaimana dengan Aisyah, katanya ketika masih kecil dia memainkan boneka? Maka bisa kita jawab pertama, Aisyah ketika itu masih kecil. Kalau kita udah dewasa kan, masa kita main boneka? Nah itu pertama. Terus kedua, kata para ulama, boneka yang dimainkan Aisyah tidak seperti boneka zaman sekarang. Kalau boneka zaman sekarang itu Barbie itu kan, waduh udah cantik sekali kan. Iya kayak, udah kayak seksi lagi nampilannya kan. Di zaman dulu cuman ini aja, kayak ini, kayak kain, lalu dikasih jahitan gitu aja. Tidak terlalu nampak mukanya seperti apa. Terus hidungnya enggak, biasa aja, kayak bentuk biasa aja gitu, sederhana. Nah itu ya, jadi kalaupun itu misalkan boneka itu diizinkan hanya untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Terus kedua, bonekanya tidak benar-benar serupa seperti manusia. Jadi nggak seperti manusia nampak ada mata, telinga, hidung, dipakaikan jilbab. Nah, seperti itu apa ya? Ya, jadi sekali lagi jangan memelihara patung karena itu menjadi sarana menuju syirik seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Ya, jelas Bapak ya. Lalu kata Syekh sini, wa kadzalika du'atul dhalala ya'tuna lin-nasi bid'awati ila syar'al maksyuf. Nah ini, demikian pula dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Mereka tidak mendatangi masyarakat dengan mengajak pada kemaksiatan secara terbuka. Enggak mungkin terang-terangan. Ayo, kalian zina ya, enggak mungkin. Tapi caranya dengan cara-cara yang halus gitu. Innama ya'tuna bi tariqatin muzakhrafah yuhassinuna halin nas. Nah ini, mereka tidak datang kepada
masyarakat dengan dengan keburukan yang nampak. Akan tapi mereka mendatangi mereka dengan cara yang indah, diperbagus di hadapan masyarakat. Tsumma fin nihayah, tapi akhir-akhirnya, ujung-ujungnya, yahsulu lahum maqsiduhum, keinginan mereka, tujuan mereka pun terwujud. Jadi intinya mereka ingin, dai-dai yang pada kesesatan ini mengajak pada kesesatan, ingin masyarakat sesat, tapi caranya tidak terang-terangan, perlahan, dengan cara yang halus gitu loh. Wa du'atul dhalal, Syekh nyebutkan contohnya, wa du'atul dhalal lamma da'awun nas ila syirk bi ibadatil adrihah lam yaqulu lahum u'buduha. Perhatikan nih, dai-dai yang mengajak pada kesesatan, tatkala mengajak manusia kepada syirik, yaitu berupa ibadah kepada kubur, kepada pusara, mereka tidak akan berkata kepada masyarakat, sembahlah makam ini, beribadahlah kepada kubur ini. Nggak mungkin. Mereka nggak mungkin datang kepada kita, ini beribadahlah kepada kubur wali ini, beribadahlah kepada makam keramat ini. Nggak mungkin ngomong gitu. Terus bagaimana yang mereka lakukan? Bal qalu lahum, akan tahu dai yang mengajak pada kesesatan ini berkata kepada masyarakat, haula'i auliya'u wassalihun, mereka itu para wali, orang-orang soleh. Jadi yang dikubur di situ itu bukan orang biasa, orang soleh, orang punya kedudukan di sisi Allah. Fa antum taqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribukum ila Allah. Nah, lihat nih. Jadi mereka itu orang soleh, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Dekatkanlah dirimu kepada mereka supaya mereka mendekatkan dirimu kepada Allah. Kamu ini orang-orang kotor, banyak maksiat, sedangkan mereka orang bersih. Nggak pantas kamu langsung ketemu Allah, nggak langsung kamu minta pada Allah, nggak pantas. Kamu harus pakai perantara, dan perantaranya mereka orang-orang bersih, orang suci. Nah, lihat tuh, caranya halus, tapi ujung-ujungnya syirik, ya, dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Jadi begitu apa ya? Jadi dai-dai yang mengajak pada syirik nggak langsung kamu berbuat syirik, ibadah kepada makam ini, sembahlah makam keramat ini, nggak mungkin. Tapi pakai cara-cara halus, kalian ini orang-orang yang tidak bersih, banyak dosa. Sedangkan wali-wali yang sudah dikubur itu, mereka orang bersih, suci. Mereka orang-orang yang punya kedudukan dekat dengan Allah. Maka dekati mereka. Mintalah kepada mereka supaya mereka mendekatkan kalian kepada Allah. Ya, ujung-ujungnya apa? Syirik, tapi dengan cara yang halus, apa ya? Nah, ini perlu kita waspadai. Wa yakunu wasaila lakum indallah. Jadi mereka itu, kata dai-dai yang mengajak pada kesesatan, orang-orang soleh yang sudah dimakamkan, itu mereka perantara antara kalian dengan Allah. Nah, jadi Bapak, ini sama dengan orang-orang musyrik zaman dulu. Karena orang musyrik zaman dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, ketika mereka beribadah pada Lata, Uzza, tujuannya juga sama. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Allah sebutkan surat Az-Zumar, mereka berkata, kami tidaklah beribadah kepada mereka, berhala-berhala ini, kecuali supaya berhala ini mendekatkan diri kami pada Allah. Ya sama kan? Dengan orang zaman sekarang yang mengatakan, kami tahu mereka itu nggak bisa menciptakan Allah, tapi kami minta kepada mereka, kepada wali ini yang sudah meninggal, supaya wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama kan Bapak ya? Cuma beda objek saja. Ya itu Bapak ya. Nah, mungkin sampai sini saja. Jadi kesimpulannya, masalah jahiliyah yang ke-75 ini, orang-orang jahiliyah, di antara sifat orang jahiliyah, mereka mengajak pada kekafiran, kesesatan dalam keadaan tahu bahwa itu sesat dan kafir, dan itu tentu saja sifat yang sangat buruk ya. Ya mungkin ini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-76, yakni al-makrul kubbar kafi'li qaumi Nuh, melakukan makar besar seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Ya, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.